Yihun yang telah memiliki cukup bukti untuk menangkap Juyung, ia berterima kasih kepada Sang Hee karena telah mau menjadi saksi. Sang Hee juga kecewa kepada Juyung, karena Juyung selalu berjanji kepadanya akan menceraikan Minji. Namun Juyung tak kunjung menceraikannya. Ternyata tujuan Juyung membunuh Minji adalah untuk merebut semua harta kekayaan Minji, yang kemudian akan ia gunakan untuk hidup bersama Sang Hee. Namun pembunuhan itu malah terbongkar oleh Yihun. Sang Hee akan tetap berada di sana untuk sementara waktu, dengan alasan ingin mengambil barang-barang miliknya. Padahal Sang Hee juga ingin menguasai harta Minji yang telah direbut oleh Juyung. Saebum kini merasa tenang karena ada Yihun bersamanya di sana. Saat Juyung kabur, Yihun ingin mengejarnya. Namun Saebum mengatakan tak ada satupun orang yang bisa keluar dari area apartemen saat ini. Sementara itu, Jungkook mengantarkan makanan bisnis istrinya yang dipesan oleh Suyun. Suyun bertanya apakah Jungkook juga seorang polisi, karena Suyun melihatnya membawa pistol. Suyun ingin melihat pistol yang dibawa oleh Jungkook, namun Jungkook melarangnya, karena itu sangat berbahaya. Jungkook juga mengatakan ia belum pernah menggunakan pistol itu. Ia hanya membawanya saja agar terlihat keren. Sedangkan di unit apartemen Donghyung, ternyata ibu Donghyung terluka di bagian tangannya saat kejadian Minji mengejar Juyung. Di saat itu juga Donghyung akan pergi keluar. Namun pintu parkir apartemen telah ditutup secara total. Di area taman, Juyung menelpon Isung yang merupakan seorang pengacara. Juyung meminta bantuan Isung untuk menuntut Yihun ke pengadilan. Juyung mengatakan Yihun menangkapnya tanpa surat perintah tugas. Itu merupakan tindakan ilegal. Isung pun bertanya apa tuntutan mereka menangkapmu. Dan Yihun pun menjawab pembunuhan. Juyung mencoba meminta tolong kepada orang-orang di sekitar. Bahkan ia akan mengancam akan melaporkan Yihun dan Saebum ke Komisi Hak Asasi Manusia. Namun Yihun tak peduli dan membawa Juyung kembali ke apartemennya. Di sisi lain, ada beberapa petugas jasa pembersih rumah yang sedang membersihkan sebuah unit apartemen. Di sana ada Segyu dan juga Moonhui yang merupakan istri Segyu. Mereka juga mempekerjakan seorang anak muda bernama Andrew. Segyu kurang menyukai Andrew karena menurutnya Andrew adalah orang yang sangat menyebalkan. Sedangkan Moonhui, ia senang dengan Andrew karena Andrew tidak meminta upah besar dalam membantu mereka. Sementara itu, di unit apartemen Hyunkyung, kakaknya yang bernama Sumin sedang mampir ke sana untuk meminjam uang kepada Hyunkyung. Sumin juga ingin menyewa apartemen di sana dan ingin membawa anak-anaknya tinggal di sana. Namun karena apartemen itu adalah apartemen yang cukup mewah, biaya sewanya pun tak murah dan ia tak punya cukup uang. Ia pun ingin meminjam uang kepada Hyunkyung. Akan tetapi Hyunkyung tak mau memberikan pinjaman. Sumin memaksa karena Hyunkyung masih memiliki uang warisan dari ayah mereka yang cukup banyak. Hyunkyung menjadi kesal karena Sumin juga telah mendapat bagiannya. Namun Sumin malah menghabiskan uang itu begitu saja. Tiba-tiba saja terdengar suara pengumuman dari speaker. Jungkook memberitahu para penghuni apartemen bahwa area apartemen kini telah disegel oleh pihak militer karena adanya kasus penyakit orang gila di sana. Dan ia meminta para penghuni untuk berkumpul jam 5 sore di tempat area gym. Ternyata saat itu sudah ada 6 tempat yang disegel oleh pihak militer. Hyunkyung bertanya kepada Sumin apakah ketika dirinya masuk ke sana keadaan sudah seperti itu. Sumin menjawab ia pikir ada sebuah pembangunan di area apartemen. Jadi ia tak begitu mempedulikannya. Namun ia yakin ia tetap bisa keluar dari sana nantinya. Saebum menemani Suyun yang menunggu orang tuanya pulang. Ibu Suyun tak diizinkan masuk oleh para petugas militer yang berjaga. Ibu Suyun kemudian menelpon Suyun. Ibunya akan berusaha untuk bisa masuk ke dalam. Suyun juga memberitahu bahwa ia sedang bersama Saebum saat ini. Dan ibunya pun ingin berbicara dengan Saebum. Ibunya memberitahu Saebum bahwa Suyun memiliki penyakit jantung. Suyun mengalami kebocoran pada jantungnya. Terkadang darah akan menggenang di dalam jantungnya. Dan Suyun tak bisa melakukan olahraga ataupun aktivitas yang berat. Saebum pun berjanji akan menjaga Suyun dengan baik dan Saebum akan berusaha mengeluarkan Suyun dari sana. Ibunya sangat menyesal karena meninggalkan Suyun sendirian di apartemen. Ia harus mencari uang untuk biaya pengobatan Suyun. Suyun mendengar percakapan Saebum dan ibunya dari layar kamera pintu unit apartemen.
Ibu Sebum juga menelpon Sebum. Ibunya melihat di berita apartemen tempat tinggal Sebum telah disegel oleh pihak militer. Namun Sebum mengatakan ia akan baik-baik saja dan langsung menutup teleponnya. Sebum pun menelpon Letnan Tisuk untuk mengajaknya bertemu. Sementara itu, Yihun mengurung Juyung di dalam kamar apartemen Juyung. Sang-hee juga masih berada di sana. Sang-hee meminta tolong kepada Yihun agar bisa keluar dari sana, karena ia takut Juyung kesal kepadanya dan akan menyakiti dirinya. Namun Yihun saja juga tak bisa keluar dari sana. Yihun pun membawakan botol kosong kepada Juyung dan memborgol Juyung di dalam kamar. Botol itu untuk digunakan Juyung jika ingin buang air kecil. Setelah Yihun pergi, Juyung berusaha membujuk Sang-hee agar mau berpihak kepadanya. Juyung mengatakan satu-satunya harapan Sang-hee hanyalah dirinya, karena Sang-hee tak akan bisa keluar dari sana. Sang-hee juga tak punya uang dan akan dipecat dari klinik Minji. Juyung berjanji akan memberikan banyak uang kepada Sang-hee jika Sang-hee mau berpihak kepadanya. Yihun yang akan pergi ke tempat gym untuk pertemuan para penghuni apartemen, ia bertemu dengan Suyun. Suyun menanyakan apakah benar Juyung melakukan pembunuhan. Yihun pun menjawab, jika aku menjadi dirimu dan suamimu, maka aku tidak akan mau menjadi pengacaranya. Di tempat gym, ternyata hanya sedikit yang datang di pertemuan itu. Karena ada pertemuan lain yang dilakukan secara terpisah untuk menghindari kerumunan di satu tempat yang sama. Jisoo kemudian melakukan siaran video. Jisoo meminta maaf atas isolasi yang terjadi saat ini. Karantina akan dilakukan selama 1 minggu, dan pemerintah nantinya akan mengganti kerugian yang dialami oleh para penghuni apartemen. Pemerintah juga akan menyediakan segala kebutuhan seperti makanan untuk para penghuni apartemen. Youngwook pun berusaha menenangkan mereka semua. Ia mengatakan kita harus yakin bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini. Ayah Donghyun menyarankan seharusnya yang dikarantina hanya orang yang melakukan kontak fisik dengan istri Juyung saja. Sedangkan dirinya tak pernah bertemu sekalipun dengan istri Juyung. Namun Suyun memberitahu ibu Donghyun kemarin sempat bertabrakan dengan istri Juyung yang telah terinfeksi. Dan Donghyun merekam percakapan mereka diam-diam untuk menjadi bahan konten di YouTube-nya. Yihun kemudian memberitahu gejala orang yang terinfeksi. Mereka akan merasakan haus terus-menerus. Matanya akan berubah menjadi putih. Dan mereka akan bertingkah cukup agresif. Jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan, maka segeralah meminta bantuan. Yihun meminta semuanya untuk bersabar sebentar, hanya seminggu saja. Sementara itu, Sebum bertemu dengan Letnan Tisuk. Sebum tahu Letnan Tisuk melakukan penyegelan saat jam anak-anak sedang pergi ke sekolah. Dan Letnan Tisuk tak membiarkan bus sekolah masuk ke sana. Namun ada satu anak yang tak ke sekolah hari ini, yaitu Suyun. Sebum meminta Letnan Tisuk untuk mengeluarkannya. Letnan Tisuk ternyata sudah mengetahui tentang Suyun. Saat ini ibunya sedang diperiksa. Dan kemungkinan besar Suyun dan ibunya telah terinfeksi. Karena ibunya juga meminum obat Pilnex itu untuk meningkatkan konsentrasinya ketika sedang bekerja. Letnan Tisuk merasa Suyun lebih aman berada dalam pengawasan Sebum. Karena bisa jadi keadaan di luar apartemen malah jauh lebih buruk. Youngwook memperkenalkan suaminya yang bernama Woo Chang. Jika ada yang ingin mendapat siraman rohani, maka mereka bisa datang kepada Woo Chang. Namun mereka tak peduli. Suyun bahkan malah menawarkan jasa pengacara kepada mereka semua. Youngwook meminta Sebum, Yihun, dan juga Jungkook untuk menjaga keamanan di lingkungan apartemen selama masa karantina. Setelah itu, Sebum dan Yihun mengajak bicara Sungbum dengan pintu ruangan yang terkunci. Yihun bertanya apakah Sungbum berteman baik dengan Juhun. Sungbum mengatakan ia belum pernah bertemu dengan Juhun. Juhun sudah lama tidak datang ke tempat gym itu. Sungbum berada di sana untuk menggantikan tugas Juhun. Sebum kemudian membuka tempat sampah dan menemukan banyak botol minum kosong. Yihun bertanya kepada Sungbum apakah kau selalu merasa kehausan. Dan Sungbum menjawab, ia memang biasa meminum banyak air. Yihun dan Sebum pun memeriksa tas milik Sungbum. Yihun juga memberitahu gejala orang yang terinfeksi dari obat Pilnex itu adalah merasakan kehausan terus-menerus. Namun Sungbum mengatakan ia tak meminum obat itu.
Ia hanya meminum suplemen saja. Saebum pun menanyakan siapa saja yang membeli obat itu. Jika Sungbum menutupinya, maka Sungbum bisa dituntut sebagai pengedar. Namun Sungbum mengatakan ia sama sekali tak tahu tentang obat itu. Saebum dan Yihun merasa curiga dengan Andrew. Namun mereka hanya fokus berbicara dengan Segi dan Moonhui. Karena mereka bukanlah penghuni apartemen. Mereka tak memiliki tempat tinggal di sana. Saebum pun akan mencoba membantu mereka agar mereka diizinkan sementara waktu menempati unit apartemen yang mereka bersihkan sebelumnya. Segi juga menjelaskan Andrew adalah karyawan mereka. Yihun pun mencoba menanyakan nama Andrew. Namun ucapan Andrew tidak jelas karena ia memakai masker. Moonhui memberitahu Andrew memang anak yang agak aneh. Namun ia adalah anak yang baik. Wajahnya memiliki bekas luka yang cukup besar saat Andrew masih kecil. Jadi ia selalu menggunakan masker untuk menutupi luka itu. Yihun pun meminta KTP mereka semua. Dan di KTP nama asli Andrew adalah Gukjin. Andrew mengatakan ia sengaja menggores foto KTP-nya. Yihun pun menanyakan kenapa ia mengatakan namanya adalah Andrew. Dan Andrew menjawab itu adalah nama salah satu superhero di sebuah film. Ia juga ingin memiliki kekuatan super seperti Andrew. Kemudian Saebum dan Yihun mengambil semua air minum yang ada di ruangan Sungbum untuk memastikan Sungbum memang tidak terinfeksi. Setelah itu Yihun kembali ke apartemen Juyung untuk membuka borgol Juyung. Yihun tak menemukan nama Juyung di tempat gym. Itu berarti Juyung tak pernah datang ke tempat gym. Bisa dibilang Juyung mungkin aman dari infeksi obat pil Nex itu. Yihun juga telah menyiapkan kamar untuk Sang-hee di lantai 5. Namun Sang-hee ingin tetap berada di sana. Padahal sebelumnya Sang-hee sangat ingin keluar dari unit apartemen Juyung. Dan Sang-hee mengatakan ia juga sebenarnya berbohong atas kesaksian tindak pembunuhan Juyung. Ia sama sekali tak melihat ataupun mendengar apapun perihal tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh Juyung kepada istrinya. Juyung mengatakan kematian Minji adalah sebuah insiden kecelakaan, bukan dirinya yang membunuh Minji. Yihun kemudian mendapat telepon dari Letnan Tisuk. Letnan Tisuk sangat marah karena ada seseorang dari unit 302 yang melakukan live streaming. Letnan Tisuk meminta Yihun untuk menghentikannya, atau ia akan memutus koneksi internet di area apartemen. Di sisi lain, di unit apartemen Donghyung, ayah Donghyun bertanya kepada istrinya apakah ia terkena cakaran dari istri Jo-hyung. Ternyata luka di tangan istrinya hanyalah luka memar saja, bukan luka cakaran. Di saat itu juga, Yihun dan Saebum mendatangi apartemen Donghyun. Namun ayahnya mengatakan Donghyun saat ini sedang keluar dan ia tak tahu ada di mana. Yihun pun mengetahui keberadaannya dari siaran live Donghyun. Donghyun berada di unit apartemen Juyung. Ia memberitahu penontonnya bahwa dirinya sedang berada di unit apartemen orang yang terinfeksi. Ia ingin menemui keluarga orang yang terinfeksi itu dan ingin berbincang dengan mereka. Namun Saebum dan Yihun datang untuk menghentikannya. Donghyun malah berterima kasih karena ia baru saja mendapatkan gift sebesar $500. Jungkook yang menumpang di apartemen Yihun, ia mengambil foto untuk mengirimkan kepada istrinya karena istrinya mengira ia pergi memancing. Istrinya sulit percaya kepadanya. Sedangkan Suyun yang juga menumpang di sana, ia tidur dengan Saebum. Sebelum tidur, Saebum menerima pesan dari ibunya. Ibunya meminta maaf karena sering mengganggu Saebum dengan terus menelpon Saebum. Yihun sempat membaca kembali berita tentang kejadian Letnan Tisuk yang melakukan penyerangan terhadap presiden direktur perusahaan farmasi. Yihun penasaran dengan apa yang terjadi setelah penyerangan itu. Di sisi lain, Letnan Tisuk didampingi dengan Jisoo pergi menemui seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Sukju. Ia merupakan presiden direktur perusahaan farmasi yang pernah diberitakan telah diserang oleh Letnan Tisuk. Sukju sangat kecewa dengan kinerja Letnan Tisuk, karena sebelumnya Letnan Tisuk meyakini bahwa ia bisa menangani virus ini secara tersembunyi. Namun nyatanya hal ini malah bocor ke hadapan publik. Letnan Tisuk pun memberikan alasan kegagalannya menangani kasus virus ini. Ia mengatakan ada seseorang yang telah menyebarluaskan obat pil Nex itu. Dan orang itu adalah Sukju. Letnan Tisuk mendapatkan informasi dari Juhun. Juhun mendapatkan obat itu langsung dari gudang penyimpanan, bukan membeli dari orang lain.
Ia mendapatkan informasi tentang gudang obat itu dari Sukju, dan ia pun mengambil semua obat Nex yang ada di dalam gudang untuk diperjualbelikan. Letnan Tisuk menduga Sukju memang senang jika melihat dunia hancur. Sukju melakukan itu agar ada lebih banyak orang lagi yang terinfeksi. Kemudian obat vaksin pun nantinya akan menjadi lebih cepat untuk dikembangkan oleh pemerintah. Itu semua Sukju lakukan agar dirinya bisa cepat sembuh dari virus itu. Sukju ternyata telah terinfeksi virus itu. Dan parahnya, Sukju lah yang menularkan virus itu kepada istri Letnan Tisuk yang sedang mengandung anaknya. Letnan Tisuk pun mau tak mau masuk ke dalam kelicikan Sukju agar bisa mendapatkan obat vaksin virus itu dan bisa melihat istrinya sembuh dari penyakit virus itu. Sukju pun mengatakan darah istri Letnan Tisuk adalah darah yang paling enak rasanya. Dan Letnan Tisuk menjawab, pasti sangat sulit memuaskan rasa dahagamu. Sukju pun menjadi kesal dengan Letnan Tisuk. Setelah itu, Letnan Tisuk memerintahkan Jisoo untuk menyelidiki semua rekan Sukju, karena Sukju lah orang yang menyebarkan obat pil Nex itu. Keesokan harinya, berita menyiarkan kini sudah ada 8 tempat yang dikarantina oleh pemerintah. 1 komplek apartemen, 5 rumah sakit, dan 2 penampungan tunawisma. Saat Saebum dan Yihun ingin pergi mengambil makanan, ternyata gedung apartemen mereka telah ditutup oleh pihak manajemen apartemen dan para penghuni gedung apartemen lainnya. Hal itu disebabkan karena kasus orang terinfeksi berasal dari gedung apartemen itu. Jadi pihak manajemen apartemen dan para penghuni gedung lainnya sepakat menutup gedung itu dan mengurung para penghuni gedung apartemen itu. Mereka juga tahu ada seseorang yang terinfeksi yang dikurung di tempat gym. Nantinya pihak manajemen akan mengantarkan makanan dan segala kebutuhan untuk mereka. Pihak manajemen sepertinya sangat meremehkan Saebum dan yang lainnya. Hanya karena Saebum dan yang lainnya tinggal di apartemen sewaan. Pihak manajemen masih saja mengkhawatirkan harga sewa apartemen yang akan jatuh jika semakin banyak orang yang terinfeksi di sana. Saebum pun meminjam pistol Jungkook dan mengancam akan menembak pintu itu jika tidak dibukakan. Kemudian Jisoo membawakan makanan pesanan Saebum. Jisoo pun menanyakan apa yang Saebum butuhkan lagi. Dan Saebum meminta untuk dibawakan kaos unit show untuk ukuran pria dewasa. Di sisi lain, Yihun sedang berbicara dengan Buram. Yihun merasa heran kenapa Buram terlihat begitu tenang menghadapi situasi seperti ini. Ternyata Buram dijanjikan akan digaji 3 kali lipat lebih besar dari gaji biasanya. Ia pun menjadi lebih bersemangat untuk bekerja. Ia juga tak takut jika ada orang terinfeksi yang datang ke toko. Ia akan mengunci toko ketika barang di sana telah habis. Stok barang di sana hanya tinggal sedikit. Karena saat penyegelan terjadi, bosnya sedang berbelanja stok keluar apartemen. Dan saat kembali, bosnya sudah tidak bisa masuk lagi ke sana untuk membawakan stok yang baru. Setelah itu, Saebum dan Yihun membagikan makanan kepada para penghuni apartemen. Saebum juga memberikan kaos kepada Sihun. Namun itu bukanlah kaos unit show. Saebum mengatakan setelah karantina ia akan mengambilkan kaos unit show untuk Sihun. Setelah itu, Saebum, Yihun, Suyun, dan juga Jungkook pergi ke atap apartemen untuk menikmati udara segar. Mereka juga makan bersama di sana. Dan tiba-tiba saja Saebum teringat Sungbum yang mereka kurung di tempat gym belum mendapatkan makanan. Saebum dan Yihun pun langsung pergi ke tempat gym untuk mengantarkan makanan. Namun Sungbum sudah tidak ada di ruangan itu. Yihun kemudian menelpon Yongok untuk memberikan pengumuman agar semua penghuni apartemen kembali ke unit masing-masing. Sungbum yang diduga telah terinfeksi sudah tidak ada di ruangan tempat gym. Namun Yongok tak bisa menyiarkan pengumuman. Ia telah mencoba menelpon kantor manajemen apartemen namun tak ada jawaban. Yihun pun mencoba menelpon langsung ke kantor manajemen, akan tetapi memang tak ada orang di sana. Saebum melihat ada orang yang berlari. Yihun pun mencoba mencari kode kunci pintu itu.
dan mereka menemukan bercak darah di bagian dinding lift. Hyun mengajak Sebum untuk segera pergi dari sana. Namun Sebum ingin menyelidiki hal tersebut. Dan tiba-tiba saja terdengar suara gedoran dari dalam lift. Mereka pun langsung pergi menjauh. Saat sedang berlari, Sebum dan Hyun bertemu dengan Sungbum. Mereka menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Hyun memeriksa keadaan Sungbum. Sungbum mengatakan ia hanya pergi ke mobilnya saja. Ia tak meminum air sama sekali. Saat Hyun dan Sebum akan pergi, tiba-tiba saja ada seseorang dari pihak manajemen yang ketakutan dan meminta tolong. Di sisi lain, Ibu Donghyun ternyata terkena luka cakar dari istri Jo Hyung di bagian punggungnya. Namun, ia tak memberitahu siapapun perihal luka itu. Suyun mengirim pesan kepada ibunya bahwa dirinya baik-baik saja. Dan ibunya hanya menjawab, ia sangat menyayangi Suyun. Sementara itu, Andrew yang berada di balkon apartemen, ia melihat orang-orang yang sedang berlarian. Namun, ia tetap santai saja di sana. Sedangkan Hyun dan Sebum, mereka mengganjal pintu gedung apartemen mereka. Dan di saat itu juga, Letnan Tisuk menelpon Sebum. Letnan Tisuk mengatakan, sekarang kau tahu apa alasanku mengurung kalian semua di sana. Letnan Tisuk memantau area apartemen itu dari CCTV. Ia juga memberitahu Sebum gedung-gedung unit apartemen lainnya telah diserang oleh orang-orang yang telah terinfeksi. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.